Ada kisah di mana Mihawk bertarung dengan Zoro dan Zoro kalah telak karena meremahkan Mihawk. Mihawk mengaku sudah menjadi pendekar pedang terkuat di dunia One Piece. Nah, sebelum Mihawk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, apa saja yang dilalui dari awal hingga menjadi terkuat di dunia, apakah Anda tahu? Mihawk mencapai gelar pendekar pedang terkuat di dunia melalui perjalanan panjang yang penuh dengan latihan keras dan pertarungan sengit, meskipun detail masa lalunya masih menjadi misteri. Belati dua jejak langkah menuju puncak. Perjalanan Dracula Mihawk untuk menjadi yang terkuat dapat dilihat dari beberapa fase penting. Awal yang penuh perjuangan. Sejak kecil, Mihawk dikenal sebagai anak yang sangat tekun berlatih. Dalam gambar yang pernah dirilis oleh Eiichiro Oda, Mihawk kecil digambarkan penuh dengan memar dan luka akibat latihan. Bahkan saat itu ia hanya berlatih menggunakan pedang kayu, bokken. Ini menunjukkan bahwa dedikasinya pada jalan pedang sudah tertanam sejak usia dini. Era sebelum zaman bajak laut, namanya sudah mulai terkenal bahkan sebelum dimulainya zaman bajak laut hebat. Pada masa itu, ia dikenal sebagai seorang pemburu marinir, marine hunter. Julukan ini kemungkinan besar muncul karena ia sering berburu dan menantang para perwira marinir yang juga merupakan pendekar pedang handal, sebagai bagian dari pencariannya akan tantangan sejati. Persaingan legendaris dengan rambut merah Shanks. Salah satu fase terpenting dalam perjalanan Mihawk adalah persaingannya dengan Shanks, yang merupakan salah satu dari 4 kaisar, Yonko, saat ini. Duel mereka dikatakan sangat dahsyat dan mengguncang Grand Line. Namun, persaingan ini berhenti setelah Shanks kehilangan lengan kirinya sekitar 12 tahun sebelum cerita dimulai. Mihawk menganggap Shanks yang telah kehilangan satu tangan bukan lagi rival yang sepadan, dan ia pun kehilangan minat untuk bertarung dengannya. Piala menjadi yang terkuat. Puncak dari perjalanannya adalah ketika Mihawk berhasil menaklukkan semua pendekar pedang kuat yang ada dan mengukuhkan diri sebagai yang terkuat. Setelah mencapai posisi puncak, ia bergabung dengan Shichibukai, 7 Panglima Perang Laut, sebuah posisi yang memberinya status dan kekuasaan di mata pemerintah dunia, meskipun ia sering terlihat acuh tak acuh dalam menjalankan tugasnya. Gelar ini juga menjadi tujuan akhir bagi Roronoa Zoro, yang mengalahkannya di Baratie dan sejak saat itu menjadi target utama Zoro. Ironisnya, Mihawk kemudian menjadi guru Zoro selama 2 tahun untuk membantunya menjadi lebih kuat, dengan tujuan agar suatu hari nanti Zoro dapat menantangnya lagi di puncak. Perjalanan hidupnya yang terpotong ini menunjukkan bahwa jalan menuju puncak ditempuh melalui disiplin tanpa henti dan pertarungan dengan lawan-lawan terkuat, sampai tidak ada seorang pun yang tersisa untuk menantangnya. Apakah ada aspek lain dari Mihawk yang ingin kamu ketahui lebih dalam? Lanjut. Tentu, mari kita lanjutkan. Setelah berhasil meraih gelar pendekar pedang terkuat, perjalanan Mihawk masih panjang dan penuh liku. Berikut adalah fase-fase selanjutnya dalam kehidupannya. Pedang menyilang 2 menjadi pemburu marinir dan alasan dibaliknya. Sebelum bergabung dengan Shichibukai, Mihawk dikenal dengan julukan pemburu marinir, marine hunter. Julukan ini muncul karena ia sering berburu dan menantang perwira marinir yang merupakan pendekar pedang handal, sebagai bagian dari pencariannya akan tantangan sejati. Namun, ada alasan yang lebih dalam di balik aksinya ini. Dalam SBS, segmen Tanya Jawab, One Piece Volume 108, Eiichiro Oda mengungkapkan bahwa Mihawk menyimpan dendam terhadap marinir di masa lalu dan pernah mengalami pengkhianatan besar. Rasa kesepian dan ketidakpercayaannya pada orang lain membuatnya memilih jalan sebagai pemburu marinir. Bendera hitam, tengkorak dan tulang menyilang 2 bergabung dengan Shichibukai demi kedamaian. Karena dendam dan pengkhianatan di masa lalu, Mihawk akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Shichibukai, 7 Panglima Perang Laut. Alasan utamanya sederhana. Dengan menjadi sekutu pemerintah dunia, ia tidak akan lagi diburu oleh marinir, sehingga ia bisa hidup dengan damai dan tenang. Ia adalah salah satu dari sedikit Shichibukai yang tidak memiliki kemampuan buah iblis. Tanda tegangan tinggi perang Marineford dan hubungannya dengan Shanks. Sebagai anggota Shichibukai, Mihawk diwajibkan untuk ikut serta dalam perang Marineford melawan bajak laut Witebeard. Namun, ia bertarung lebih untuk kepentingan dan kesenangannya sendiri, seperti menguji kekuatan serangannya terhadap Witebeard dan mengejar Luffy tanpa niat membunuhnya. Puncaknya adalah ketika Shanks tiba di medan perang untuk menghentikan perang. Mihawk memilih untuk mundur, karena baginya, bertarung melawan Shanks berada di luar cakupan perjanjiannya dengan pemerintah dunia. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka sudah tidak lagi bertarung, Mihawk tetap memiliki rasa hormat yang mendalam pada sahabat lamanya itu. Istana Eropa, pelatihan Zoro dan kehidupan sehari-hari. Setelah perang, Mihawk kembali ke kediamannya di Pulau Kuraigana. Disinilah ia bertemu dengan Roronoa Zoro, yang dikirim ke pulau itu oleh Bartolome Kuma. Awalnya, Mihawk menolak permintaan Zoro untuk dilatih, tetapi setelah melihat tekad Zoro yang begitu besar demi kaptennya, Luffy, ia setuju untuk menjadi gurunya.
Ia melatih Zoro selama 2 tahun, terutama dalam penggunaan haki. Selama masa ini, Mihawk juga tinggal bersama Prona, mantan anggota bajak laut Moria, yang juga dikirim ke pulau yang sama. Hubungan mereka berkembang menjadi teman serumah yang cukup akrab. Teori lain yang sangat populer adalah Mihawk adalah anak kandung dari Silver's Rayleigh, wadah pertama bajak laut Roger, dan Shakuyaku, mantan kaisar Amazon Lily. Bukti pendukung, kemiripan visual antara Mihawk dan Shakuyaku, terutama di bagian rambut dan rahang. Garis waktu juga cocok, karena Shakuyaku pensiun dari dunia bajak laut sekitar waktu Mihawk lahir. Hubungan ini juga bisa menjelaskan persaingan akrab Mihawk dengan Shanks, yang merupakan anak buah Rayleigh. Sanggahan. Beberapa penggemar menyanggah karena penduduk Amazon Lily, tempat asal Shakuyaku, konon hanya bisa melahirkan anak perempuan. Mantan agen Chip Herpol. Sebuah teori yang lebih jarang menyebutkan bahwa Mihawk mungkin memulai karirnya sebagai agen rahasia pemerintah dunia, Chip Herpol. Dalam rancangan awal Oda, Mihawk digambarkan dengan pakaian yang mirip dengan seragam pelatihan Chip Herpol. Kaitannya, latar belakang ini bisa menjelaskan mengapa ia sangat terampil dan bagaimana ia bisa membalikan keadaan untuk menjadi pemburu marinir setelah merasa dikhianati oleh organisasi yang pernah membesarkannya. Belati dua pedang Yoru, kunci masa lalu? Salah satu petunjuk penting yang sering dikaitkan dengan teori asal-usulnya adalah pedangnya. Yoru. Yoru adalah salah satu dari 12 pedang bertaraf tertinggi di dunia dan merupakan pedang hitam, Kokuto, terkuat. Menjadikan sebuah pedang menjadi pedang hitam adalah pencapaian luar biasa yang membutuhkan penguasaan dan kekuatan haki yang sempurna. Dalam teori tentang kesatria suci, disebutkan bahwa bayangan pedang yang terlihat di kilas balik insiden God Valley memiliki kemiripan dengan Yoru. Ini memicu spekulasi bahwa Mihawk mungkin membawa kabur pedang tersebut saat ia meninggalkan pemerintah dunia. Bendera papan catur kesimpulan. Perjalanan awal Mihawk memang masih diselimuti misteri. Yang jelas, ada peristiwa kelam di masa lalunya, sebuah pengkhianatan besar, yang membentuk karakternya yang dingin dan menyendiri seperti sekarang. Teori-teori yang ada mencoba menghubungkan titik-titik ini dengan latar belakangnya yang mungkin sangat berpengaruh di masa lalu, baik sebagai anak buah Roger, bangsawan, atau agen rahasia. Lanjut. Setelah Oda mengungkap soal pengkhianatan besar yang dialami Mihawk, para penggemar punya beberapa teori kuat untuk mengisi titik-titik misteri dalam perjalanan hidupnya. Berikut ringkasan 3 spekulasi utama yang paling banyak dibicarakan. Teori 1. Mantan ksatria suci, Holy Knight, pemberontak. Teori ini adalah yang paling populer dan punya banyak petunjuk yang dianggap menguatkan. Intinya, banyak yang meyakini Mihawk adalah mantan anggota ksatria suci, Holy Knights, pasukan elit pemerintah dunia, atau bahkan keturunan bangsawan dunia, Celestial Dragon. Berikut adalah beberapa benang merah yang menghubungkan teori ini. Petunjuk. Penjelasan dalam teori. Mata yang mirip. Beberapa penggemar melihat kemiripan antara pola mata Mihawk yang tajam dengan mata Imu, penguasa tertinggi pemerintah dunia. Ini memicu spekulasi tentang hubungan darah atau ikatan kuat lainnya. Pedang Yoru. Pedang Mihawk, Yoru, salah satu 12 pedang bertaraf tertinggi, muncul dalam kilas balik di insiden God Valley yang dipegang oleh sosok pemimpin ksatria suci. Teori ini menduga Mihawk membawa kabur pedang tersebut saat ia membelot dari pemerintah dunia. Nama, Dracule. Nama keluarga, Dracule, yang gelap dan misterius juga dianggap sebagai petunjuk bahwa keluarganya mungkin memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga besar di Maria Joyce. Pengkhianatan. Pengkhianatan besar yang dialami Mihawk bisa jadi adalah pengkhianatan internal di tubuh ksatria suci. Ada yang menduga ayah Mihawk, yang juga anggota, dikhianati oleh keluarga Vigarland, yang kemudian memicu Mihawk untuk melarikan diri dan menjadi pemburu marinir sebagai bentuk perlawanan. Teori 2. Putra dari Raja Kegelapan, Silver's Rayleigh. Teori ini menghubungkan Mihawk dengan generasi legenda sebelumnya, yaitu Silver's Rayleigh, tangan kanan Raja Bajak Laut, dan Shakuyaku, mantan Kaisar Amazon Lily. Kemiripan fisik nama, pola pakaian dan gaya rambut Mihawk sangat mirip dengan Rayleigh muda. Dalam One Piece, nama-nama seperti Gold, Silver, dan Dracule, dikaitkan dengan kegelapan, sering dianggap sebagai pola hierarki yang sengaja dibuat oleh Oda. Garis waktu. Shakuyaku pensiun dari dunia bajak laut sekitar 42 tahun lalu, yang secara kasar bersamaan dengan perkiraan usia Mihawk. Jika benar, ini bisa menjelaskan mengapa Mihawk besar tanpa ibu dan dididik oleh Rayleigh. Keterampilan hubungan, latar belakang ini bisa menjelaskan kemampuan luar biasa Mihawk sejak muda, serta hubungan persaingan akrabnya dengan Shanks,
yang juga merupakan anak buah Rayleigh. Teori 3, mantan agen Cyberpol, CP. Teori ketiga ini berangkat dari sebuah detail menarik pada desain awal Mihawk. Desain awal, dalam rancangan awal Oda, pakaian Mihawk terlihat sangat mirip dengan seragam pelatihan agen Cyberpol, Dinas Rahasia Pemerintah Dunia. Alasan membelot, teori ini menduga Mihawk memulai karirnya dari bawah sebagai agen CP, bukan sebagai bangsawan. Dedikasinya yang keras pada jalan pedang memunculkan bakatnya, tetapi pengkhianatan dari organisasi inilah yang kemudian membuatnya berbalik arah dan menjadi pemburu marinir. Tanda peringatan dua penting untuk diingat. Sampai saat ini, semua ini hanyalah spekulasi dari para penggemar. Oda belum memberikan konfirmasi resmi mengenai mana dari teori-teori ini yang benar. Fakta yang pasti dari mangaka hanyalah bahwa Mihawk pernah mengalami pengkhianatan besar yang membuatnya membenci Angkatan Laut, dan dendam inilah yang mendorongnya menjadi Marine Hunter dan akhirnya bergabung dengan Shichibukai demi ketenangan.